Nabi SAW titipkan 1 ekor kambing. Bawa ini ke pasar, jual buat saya. Nabi SAW bilang begitu. Namun orang ini sangat cerdas. Urwah radhiyallahu anhu, beliau usahakan agar domba itu atau kambing itu bukan laku 1 dinar. Nabi cuma minta 1 dinar. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Selalu kita bisa nikmati dan kita rasakan air, oksigen, pakaian, makanan, tempat tinggal, transportasi, dan apapun yang kita sekarang rasakan dan kita nikmati. Dan Allah membolehkan kita menikmati selama milik kita, dan juga tentunya halal dan thayyib, dibolehkan dan berkualitas, serta juga kita mensyukurinya. Dan termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini, kita harus maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas nikmat ini semuanya, tinggal bagaimana kita mempertahankan sampai salah seorang di antara kita wafat nanti dengan terus bersyukur kepada Allah. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan buku kita tentang masalah doa. Agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kita masih dalam poin ke-10, masalah atau di halaman 116. Kita akan masuk ke substansialnya ya. Tapi intinya adalah doa Nabi SAW dan para sahabat beliau. Sekarang kita akan masuk, kita sudah bahas sampai doa untuk Anas ibn Malik ya. Dan pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita rutin untuk mendoakan diri kita dan mendoakan orang lain. Terutama orang-orang yang dekat kita ya. Jadi selalu setiap hari ibu dan bapak selalu titipkan doa buat diri sendiri, juga buat orang-orang terdekat. Daripada kita dalam kondisi marah misalnya, lalu kita mendoakan hal-hal buruk, lebih baik kita doakan hal-hal yang baik. Termasuk buat diri kita sendiri ya, selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat dipertahankan. Itu bagian daripada hal yang sangat baik dan lebih afdal daripada kita sedang ada ujian dan kita minta jalan keluarnya. Nah, yang lalu kita bahas poin A, doa Nabi SAW itu untuk Anas ibn Malik. Bagaimana kembali kami ingatkan, ibunya Anas bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha membawa anaknya kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, doakan anak saya ini dan jadikan dia sebagai staf anda, pegawai anda ya, orang yang membantu anda. Maka Anas bin Malik berkhidmat selama 10 tahun dan Nabi SAW mendoakan, dan ini poin yang boleh adalah Allahumma akthir ma'lahu, ya Allah perbanyak hartanya. Berarti kita boleh minta diperbanyak harta. Jadi walaupun sudah melimpah hartanya, tetap minta agar diberikan keberkahan. Karena ada hadis yang lain berbunyi, ni'ma malu salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang halal adalah di tangan hamba-hamba Allah yang salih. Jadi kalau makin banyak sumbernya halal dan di tangan orang yang tepat, laki-laki salih dan perempuan salihah, maka pasti harta itu juga akan dikeluarkan pada tempat yang tepat. Begitu juga wawaladahu, dan minta agar diperbanyak keturunan. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kalaupun ada bapak ibu, ibu-ibu terutama yang ikut program KB misalnya, maka program KB ini tujuannya bukan membatasi keturunan, tapi mengatur keturunan. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan 2 anak cukup misalnya, ya sudah kita nggak mau nambah lagi, maka ini efeknya sebenarnya lebih kepada kita sendiri. Kita kekurangan pahala, karena kalau ada anak lebih, maka tentunya akan lebih banyak pahalanya. Karena membiayai 1 anak beda dengan 2 anak, membiayai 2 anak beda dengan 3 anak, dan seterusnya. Ya. Terlebih lagi kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah kabulkan doa kita, pendidikan kita benar, maka mereka akan menjadi amal jariah yang sangat luar biasa. Karena semua ibadah anak-anak itu akan menjadi pahala buat kita. Ya. Walaupun misalnya, saya pernah jelaskan itu, orang tua tidak terlibat ya. Misal contoh kita awam, nggak ngerti agama. Tapi subhanallah anak ini terjaga, lingkungannya sehat, kita masukin dia di pesantren misalnya, kemudian dia terbentuk menjadi anak yang saleh atau salihah.
maka secara otomatis, ataupun misalnya kita tidak terlibat sama sekali lah, anggap orang tuanya awam, sibuk, tapi anak ini kuasa Allah, dia ada lingkungan yang sehat, kemudian jadi orang baik, maka semua amal-amal soleh yang dikerjakan maka akan kembali kepada orang tuanya. Ya, sebaliknya kalau dia buat dosa, kita tidak terlibat orang tuanya, kecuali kita penyebabnya. Misalnya memang kita yang membuka pintu-pintu dosa buat anak-anak, maka di saat itu baru kita juga ikut serta. Tapi kalau kita nggak ada hubungannya sama perbuatan dia, kita sudah nasihatin, kita sudah doakan, ternyata dia jadi bandel misalnya, maka orang tuanya tidak akan terlibat dalam dosa di situ. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan yang lalu. Kemudian juga wabarik lahu fima a'taitahu, dan berikan atau berkahi apa yang telah engkau berikan kepadanya. Ini juga perlu meminta keberkahan. Keberkahan itu maksudnya supaya dijaga ya nikmat-nikmat yang sudah ada. Kemudian wa'atil hayatahu, ini juga berdoa agar dipanjangkan umur. Tapi ingat selalu kalau minta panjang umur ditambah dengan diikuti amal saleh. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jangan sampai kita panjang umur tapi kita rusak gitu ya. Na'udzubillah, jauh dari agama, sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran, maka terbuang-buang waktu yang tidak ada gunanya, hanya membuat dia menyesal nanti. Kemudian yang terakhir, waqfir lahu, dan ampunilah dia. Ini sudah kita bahas tentang doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Sekarang kita masuk poin B-nya, doa beliau SAW untuk ibu Abu Hurairah sehingga ibunya langsung masuk Islam. Abu Hurairah adalah julukan. Ya. Abu Hurairah atau Abu Hir. Hurairah atau Hir itu artinya kucing. Ya. Banyak riwayat yang menyebutkan kenapa diberikan julukan ini. Salah satunya adalah beliau pernah mengambil anak kucing di jalan, kemudian menyembunyikan atau menyelamatkan anak kucing itu dengan memasukkan ke kantong bajunya. Maka terdengar suara kucing, lalu dipanggillah dia sebagai Abu Hir, ya, dan terkenallah dia dengan Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Dan Abdurrahman ibn Sakhr atau Abu Hurairah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah termasuk masuk Islamnya dia karena doa Nabi SAW. Ini berhubungan dengan doa. Jadi setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, ditolak dakwah beliau. Yang masuk Islam hanya 153 orang kurang lebih. 83 orang itu hijrah ke Ethiopia, 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Ini sudah 10 tahun berjalan ya, karena memang diisolasi di Mekah pada saat itu. Maka Nabi SAW melihat kota terdekat dengan Mekah adalah Taif. Maka beliau pun pergi ke Taif jalan kaki untuk mendoakan atau mendakwahi mereka. Tapi rupanya Abu Lahab, paman Nabi, itu dia dulu ke Taif lalu memberikan masukan kepada pemimpinnya agar menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun akhirnya menolak. Ringkas cerita, Nabi ditolak dakwanya, dilemparin batu. Akhirnya beliau pun waktu keluar dari kota Taif dalam kondisi keringatan, berdarah-darah. Beliau duduk di bawah sebuah pohon. Dan konon ceritanya memang pohon itu masih ada sampai sekarang di Taif. Ya, biasanya orang kalau situ di Taif, biasanya kalau lewat dikatakan ini tempat Nabi pernah duduk waktu saat diusir dari kota Taif gitu ya. Tapi yang jelas yang menjadi bahasan bukan masalah pohonnya, tetapi Nabi SAW waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikeluarkan dari Mekah dan Taif keturunan mereka yang beriman pada Allah. Karena waktu itu Nabi SAW sempat sambil keringatan memohon kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku, ke musuh yang akan menyakiti atau ke masa depan yang belum jelas. Tapi kalau engkau tidak murka padaku, aku tidak peduli. Lalu Jibril datang dan berkata, hai Muhammad, sekarang turun bersamaku malaikat, belum pernah turun sebelumnya. Maksudnya, turun bersamaku sekarang malaikat yang mengurus semua gunung ya di muka bumi. Maka tinggal kamu perintahkan agar gunung-gunung Mekah dan Taif disatukan, dua kota ini lenyap. Ya, karena mereka sudah menolak dakwamu. Dan nanti dakwamu juga akan tersebar. Atau kamu bersabar dan mendakwahi mereka dan akhirnya dakwamu akan tersebar. Nah, karena Nabi SAW punya kasih sayang yang luar biasa terhadap umat ini, maka beliau mengatakan, aku akan bersabar dan semoga dari keturunan mereka keluarlah orang-orang yang soleh. Dan ternyata dari Taif betul-betul keluar Abu Hurairah ini. Nah, Abu Hurairah ini bukan dia yang sedang kita bahas, tapi ibunya nanti ya. Ibunya termasuk dalam kondisi kafir dan selalu mencaci maki setiap hari, mencaci maki Allah, Rasulullah SAW, Islam, Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah minta kepada Nabi SAW agar didoakan ibunya gitu ya. Tapi jelas Abu Hurairah ini, Bapak Ibu sekalian perlu Anda garis bawahi, adalah laki-laki dari sahabat atau dari umat ini yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Padahal beliau masuk Islam itu kurang lebih 3 tahun sebelum meninggalnya Nabi SAW. Ya, jadi sangat dekat sekali waktunya, tapi beliau berhasil menghafal sekian banyak hadis dan juga meriwayatkannya. Jadi kalau sudah Abu Hurairah itu bukan cuma di masa sekarang, di masa para sahabat pun mereka ada yang khawatir, benar nggak ini penyampaiannya? Tapi akhirnya terbukti semua yang disampaikan oleh beliau benar. Saya bacakan dulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku ajak ibuku memeluk agama Islam ketika dia masih dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah. Lalu suatu hari aku mengajaknya, tetapi justru ibuku mengatakan di depanku sesuatu yang aku benci tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Rasulullah sambil menangis, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah mengajak ibuku untuk masuk Islam, tapi dia menolak ajakanku tersebut. Suatu hari aku mengajaknya, tapi justru dia mengatakan sesuatu yang aku benci mengenai dirimu. Maka berdoalah kepada Allah agar memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk ibunya Abu Hurairah. Lalu aku keluar, kata Abu Hurairah, dengan gembira karena doa Nabi SAW. Maka ketika aku datang dan berada di pintu dalam keadaan tertutup, maksudnya pintu rumahnya ya, ibuku mendengar suara kedua kakiku, lalu dia berkata dari dalam rumah, diamlah di tempat itu wahai Abu Hurairah. Lalu aku mendengar suara gerakan air, dia mandi dan memakai pakaiannya serta bersegera mengambil kerudungnya. Kemudian membuka pintu seraya berkata, wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu aku segera kembali kepada Rasulullah SAW dan aku datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis karena kegembiraanku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bergembiralah, sungguh Allah telah mengabulkan doamu dan memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW bertahmid, maksudnya mengatakan Alhamdulillah, memuji Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian aku berkata, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya yang mukmin dan menjadikanku dan ibuku mencintai mereka. Lalu Rasulullah SAW berdoa lagi, Allahumma habbib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini dan ibunya dicintai oleh kaum mukminin dan jadikan keduanya mencintai kaum mukminin. Maka tidaklah ada seorang mukmin yang mendengarku dan melihatku melainkan dia mencintaiku. Jadi ini baru kita baca secara letterlet ya. Sekarang kita coba korek mutiara ilmu dan faedah dari kisah Abu Hurairah. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim peduli dengan orang-orang non-muslim yang dia kenal agar mendapatkan hidayah. Jadi Bapak Ibu punya kerabat kah, punya kenalan kah, tetangga kah, siapa saja, orang non-muslim, atau mungkin kita tidak sengaja melihat sebuah cuplikan ada terlintas orang non-muslim, misal, atau kita lewat di depan tempat ibadah mereka, gereja atau yang lain, lalu kita berdoa, kita mengatakan, ya Allah berikanlah mereka hidayah misalnya. Maka ini penting sekali, dari dua sisi. Satu sisi, kalau kita tidak mendoakan mereka, dan mereka melihat kita dan kita pun melihat mereka, berarti nanti Allah akan tanya. Allah akan tanya nanti Bapak Ibu sekalian, itu temanmu, tetanggamu, ibumu, ayahmu, teman-temanmu itu non-muslim, kenapa kamu gak pernah tawarkan Islam? Itu akan Allah tanya. Ya. Tugas kita dalam dakwah penyampaian, bukan penerimaan. Gak usah Bapak Ibu pikirkan nanti terima gak ya, marah gak ya, itu bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan. Dakwah ini penyampaian, bukan penerimaan. Kapan target kita dalam dakwah penerimaan? Saat ditolak kita akan kecewa. Tapi kalau target kita adalah penyampaian, maka kita tidak akan jenuh. Karena kita yakin di setiap penyampaian ada pahalanya. Ya, jadi oleh karena itu dakwah itu penyampaian. Kayak saya sekarang datang ke sini, saya nggak bisa pastikan Bapak Ibu terima nggak penyampaian saya. Tapi tugas saya menyampaikan. Bagaimana saya kontrol keikhlasannya, maka akan ada penerimaan dengan sendirinya. Allah Subhanahu Wa Taala yang memasukkan petunjuk atau hidayah di hati-hati hambanya. Jadi kita sampaikan saja, tugas kita menyampaikan itu dakwah gitu ya. Dan kita bisa menggunakan berbagai macam cara, bisa menyampaikan secara langsung, bisa kita partisipasi misalnya dengan membiayai para dai-dai yang berdakwah di tempat-tempat yang minoritas gitu ya.
Kayak kami ada pengiriman dai ke Irian misalnya. Di yayasan kami itu ada pengiriman dai ke Irian gitu ya. Kemudian dai-dai ini mendakwahi mereka. Saya pernah dikontak oleh salah satu dai kita di sana, di daerah Fakfak. Dia bilang, Ustaz tolong doakan, saya sebentar ini mau nyebrang ke satu pulau, itu satu suku masuk Islam. Jadi dia hanya mendakwakan, subhanallah masuk Islam, entah berapa ratus jumlah mereka, tapi satu suku, dari kepala suku sampai semua anggotanya masuk Islam. Nah, kita dengan membiayai, mensponsori dai seperti ini, maka kita partisipasi dengan mereka, gitu kan? Atau misalnya kita partisipasi dari sisi pembangunan masjid, misal contoh, atau beasiswa buat anak-anak yang berada di wilayah-wilayah minoritas, gitu ya. Kita ambil mereka, kita sekolahkan, seperti kami programin dari Iren itu, mereka kami ambil anak-anak mereka, lalu kita tawarkan kalau mau dipesantrenkan gratis di Jawa, ya, mereka berangkat, kita berangkatkan tuh di Sulawesi, maka mereka akan kita berangkatkan. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Nah, minimalnya adalah doa, minimalnya doa. Nah, ini yang sedang kita bahas masalah doa. Jadi kalau Anda lewatin gereja, lewatin apa saja ya, tempat-tempat orang non-muslim, biara misalnya, Anda berdoa, ya Allah berikan hidayah. Ya, itu cukup sebenarnya. Sudah cukup membuat kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jadi satu sisi, Allah akan tanya kalau kita biarkan kemungkaran depan mata, itu kan kemungkaran ya. Baik itu muslim atau non-muslim. Non-muslim itu sudah kita jelaskan, karena kekufurannya. Kalau ada non-muslim pun sama ya, kalau muslim pun tapi misalnya tidak sholat, maaf ya, atau masih ada pelanggaran agama, maka kita juga sama. Kita bisa menyampaikan secara langsung, kita bisa berikan buku, kita bisa bangun masjid di wilayah mereka misalnya, atau kita minimal doakan. Semoga Allah kasih hidayah misalnya. Misalnya ibu dan bapak lagi lewat di jalan, ada lihat orang muslim lagi melakukan pelanggaran. Kita tahu nih melakukan pelanggaran, terbuka auratnya, merokok, atau apa-apalah yang lain-lain. Ya Allah berikan hidayah, itu sudah cukup. Atau sisi supaya kita lepas tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sisi yang kedua, tadi saya bilang ada dua hal, yaitu kita bisa panen pahalanya. Kalau misalnya doa kita dikabulkan Allah, dakwah kita diterima, ya kita menyampaikan dakwah secara langsung misalnya, maka itu akan menjadi penyebab kita panen pahalanya. Berapa banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam di tangan seseorang tanpa dia sadari ternyata orang itu ke depannya menjadi seorang dai yang besar, dan terlalu banyak orang yang masuk Islam di tangannya. Terlalu banyak orang yang masuk Islam di tangannya. Saya pernah ngisi di Senayan waktu itu bersama Dr. Bilal Phillips. Ini salah satu dai terkenal di Amerika. Beliau berkulit hitam. Dan saya pernah tablik akbar, kebetulan beliau bicara tentang masalah bagaimana beliau mu'alaf dan masuk Islam kan 3.000 tentara Amerika. Dan saya kebetulan bicara masalah akidah, karena beliau waktu itu bicara sama saya, kira-kira kita bahas apa, saya sampaikan itu. Kemudian setelah penyampaian, gitu kan, pada saat setelah penyampaian, saya sempat berpikir, ini orang yang menjadi penyebab dia masuk Islam, gitu kan, pada saat itu cuma ngobrol sama dia tentang Islam, terus dia tertarik, hitungan menit saja, terus kemudian dia masuk Islam. Mungkin orang yang mengajak masuk Islam tidak pernah berpikir kalau Dr. Bilal Phillips ini akan belajar agama, sampai menjadi doktor dan akhirnya menjadi dai, gitu kan. Berapa banyak orang yang masuk Islam di tangannya. Jadi kita tidak pernah tahu, ya. Kaderisasi itu penting sekali. Kalau kita bisa buat sekolah, ya kita berikan beasiswa, itu bagus banget ya. Bangun tempat ibadah, sarana dan prasarana, terutama di wilayah-wilayah minoritas itu bagus banget. Masjid misalnya ya, apalah pesantren dan seterusnya. Ya, ini termasuk amal-amal yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, gitu ya. Atau minimal tadi saya bilang doanya, gitu. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah pentingnya seorang anak peduli dengan orang tuanya yang belum dapat hidayah, atau orang tua terhadap anaknya yang belum dapat hidayah. Ya, jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian kita selalu bergantung pada pihak luar, berharap anak kita tiba-tiba dapat hidayah tanpa ada campur tangan kita. Tentu efektivitasnya, bagaimana caranya supaya efektif itu adalah kita harus menjadi praktisi. Ibu dan bapak kalau mau dakwanya diterima, nasihatnya diterima, kita harus menjadi praktisi. Jadi kalau mau nasihatin orang tentang masalah sedekah, kamu bantu tuh masjid sana misalnya, atau kamu sedekahin dan itu ada yayasan bagus sana. Usahakan sebelum ngomong kita sedekah duluan. Sehingga penyampaian kita tuh berefek, ya. Karena beda ya. Kayak teman-teman dai kami di alam dai ini misalnya, kalau kami menyampaikan dengan kami belum mengerjakan, dengan kami sudah mengerjakan tuh beda sekali. Efek kepada jiwa jemaah dan penerimaan itu beda sekali. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah
Pernah ditanya oleh seseorang tentang keutamaan bebasin budak. Beliau tidak jawab 2 bulan. Tidak disebutin tentang keutamaan budak 2 bulan. Maka pada saat itu, setelah 2 bulan ya, baru beliau jawab, keutamaan bebasin budak itu adalah ini dan itu. Disebutkan di antara hadis Nabi SAW, beliau sampaikan, dan itu disebutkan dalam kitab Muwatta beliau, siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan jadikan setiap anggota tubuh budak itu sebagai penebus tubuh orang yang membebaskan dari api neraka. Mata dengan mata, tangan dengan tangan, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Contoh misalnya Abu Bakar pada saat bebasin Bilal. Jadi Bilal itu menjadi penebus Abu Bakar dari api neraka. Nah seperti itu, makin banyak dibebasin maka makin bagus gitu ya. Makin otomatis makin banyak pahalanya. Nah gitu. Jadi memang Imam Malik rahimahullah ditanya, beliau sebutkan keutamaan-keutamaan. Lalu orang yang tadi disampaikan itu bilang, wahai imam itu kayak kita kiai atau ustaz. Kenapa anda jawab setelah 2 bulan? Nah, maksudnya kok lama banget, kenapa nggak langsung jawab pada saat itu? Kata Imam Malik rahimahullah, saya kumpulin uang dulu, duit dulu selama 2 bulan, supaya cukup untuk bebasin budak. Saya bebasin budak, baru saya nasihatin kamu. Jadi Imam menasihatin orang itu penting sekali ya. Dalam Islam bagian daripada hal yang dianjurkan, kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat, tapi ingat efeknya akan ada kalau kita menjadi seorang praktisi. Jadi kita coba lakukan dulu, kemudian baru kita nasihatin kepada orang-orang. Misalnya kita mau suruh, anak kita suruh jujur, kita sendiri suka bohong, gimana caranya? Itu nggak bakal berefek pada anak-anak. Kita selalu suruh mereka sholat, tapi kita sendiri mungkin sholatnya juga masih bolong-bolong. Gitu ya. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau sholat luar biasa semangatnya. Lama sekali waktu sujud. Waktu selesai salam ditanya, kenapa anda begini? Saya lama sekali sholatnya. Dia bilang, saya sholat lama begini untuk ini, ditunjuk anaknya di sebelahnya. Supaya Allah perbaiki keadaan anak ini. Jadi memang ini ada efeknya. Sama kalau kita balik, ada anak-anak yang ingin orang tuanya dapat hidayah, karena anak-anak ini sudah ikut pengajian, sudah hijrah, ibu dan ayahnya masih belum. Gimana caranya? Ya dia menjadi seorang praktisi dulu. Dia bagaimana mempraktikkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah kasih keberkahan. Sehingga apa yang dia sampaikan dalam bentuk nasihat itu penting sekali ya, sampai kepada orang yang jadi target atau mad'u ya, atau mad'unya. Jadi itu poin juga masalah yang diperhatikan dalam menyampaikan dakwah, dan mulai dari orang-orang terdekat. Orang tua pada anak, anak pada orang tua. Sebagai contoh misalnya, banyak ibu-ibu ya, mungkin karena saya tidak bermaksud siapapun, karena saya tidak kenal anda ya, tapi maksudnya tidak kenal secara khusus, tidak tahu aktivitas di rumah seperti apa di luar rumah, tapi banyak ibu-ibu kadang-kadang dia memberikan anaknya dididik oleh ART-nya misalnya. Begitu sewaktu sama ART-nya. Dia nggak pernah sentuh anak tersebut, nggak pernah tahu keadaannya. Apa yang terjadi? Dia berharap anak ini bisa jadi hafid Quran, bisa sholat 5 waktu, sementara ART-nya kualitasnya tidak sampai ke situ. Beda kalau dia dapat seorang ART yang hafidah Quran, ini mungkin bisa dikatakan dihitung jari, tidak ada mungkin ya. Orang hafidah Quran akan ngajar di pesantren, akan ngajar di masjid-masjid, majelis taklim gitu. Jadi boleh kita pakai ART dalam Islam. Ummahatil mu'minin pakai jasa-jasa mereka, tapi bukan berarti kita serahkan pendidikan anak-anak pada mereka. Gitu ya. Sama juga dengan pelayanan suami, dibiarkan selalu ART-nya yang urus, akhirnya terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang tidak ada campur tangan sang istri di situ. Ya. Contoh misalnya seperti itulah. Jadi harus kita perhatikan baik-baik. Berapa banyak saya temukan ada bapak dalam pengajian, mereka larang anaknya, nggak boleh merokok, nggak boleh, tapi dia ngerokok depan orang anaknya. Jangan ikuti ayah ya, tapi anak itu melihat. Anak itu melihat ayahnya keluarin rokok, diisap di depannya dan segala macam. Gimana caranya itu? Ya, dia harus berhenti untuk meninggalkan itu. Jadi dia pada saat menasihatin anaknya, anaknya punya, oh iya ternyata ayah saya pun tidak melakukan. Hati-hati ya, anak-anak ini cepat sekali menciplak apa yang kita lakukan. Cepat sekali. Ya. Apa saja yang kita lakukan itu sudah cukup. Misalnya Anda tidak sengaja saja menutup pintu dengan sedikit agak keras, misal, maka sudah, dan anak lihat, dia akan lihat, oh begitu caranya. Maka dia akan praktekin. Jadi jangan heran anak itu sering banting pintu di rumah ya, karena kita nggak mungkin dia tiba-tiba buat tanpa ada yang ngajarin. Kan begitu. Itu pasti ada. Kita kalau lihat ada anak-anak yang santun, yang ramah, itu berarti karena orang tuanya begitu di rumah. Tapi kalau anak-anak suka intonasi suara teriak-teriak, ini berarti orang tuanya juga begitu. Siapa yang dicontohin? Orang di rumah pasti. Kan gitu. Nah ini semua perlu jadi pelajaran penting untuk kita lihat ke depan ya.
Jadi pelajaran yang kedua bagaimana Abu Hurairah sangat peduli dengan ibunya dan akhirnya beliau mendakwahi dan beliau bersabar dalam menyampaikan dakwah itu ya. Pelajaran yang ketiga pentingnya bersabar dalam dakwah. Dari sini Abu Hurairah sabar ya dalam berdakwah. Jadi sebenarnya kisah ini cukup panjang di mana Abu Hurairah hampir setiap hari mendoakan ibunya. Setiap hari. Dan ibunya dalam keadaan musyrik. Dan ibunya ini hampir tiap hari mencaci maki agama Islam. Mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki Abu Hurairah. Agama apa sih yang kamu itu dan sekarang? Kenapa kau tinggalkan agama nenek moyangmu? Tapi Abu Hurairah bersabar dalam berdakwah. Kemudian yang keempat, ya keberkahan doa Nabi SAW. Keberkahan doa Nabi SAW dan bolehnya kita mendatangi orang saleh ya, selain kita mendoakan juga anak-anak atau orang tua kita minta juga orang lain doakan, tolong doakan anak saya, tolong doakan suami saya, istri saya ya, tolong doakan saya misalnya, kita bisa titip doa seperti itu ya. Semoga saja doa-doa mereka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir pelajaran yang keenam dulu ya, bahwasanya bolehnya seseorang itu meminta doa dan doa itu lebih besar lagi dari apa yang kita harapkan. Seperti di sini Abu Hurairah sebenarnya yang dia inginkan hidayah buat ibunya. Tapi setelah dapat hidayah, dia nggak cukup situ. Dia bilang lagi, ya Rasulullah doakan lagi. Doakan lagi agar setelah dapat hidayah Islam ini supaya saya dan ibu saya dicintai oleh orang beriman. Dan kami pun sibuk mencintai orang beriman. Ini luar biasa ya. Jadi kita usahakan jadikan bagian dari doa kita, Bapak Ibu sekalian, agar kita mencintai orang-orang beriman. Karena membenci orang beriman berarti kita membenci orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Orang beriman itu kan mencintai Allah dan Rasul. Jadi kita jangan sampai membenci mereka. Kalau ada satu perbuatan yang kita tidak suka dari seorang mukmin atau mukminah, maka kita fokus kepada apa yang kita tidak suka itu. Mungkin pernah dengar hadis Nabi SAW, janganlah seorang suami membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia tidak suka satu akhlak, maka dia bisa menyukai akhlak yang lainnya. Ini juga berlaku pada perempuan. Jangan dia membenci secara totalitas suaminya yang mukmin, karena bisa saja kalau dia tidak suka satu sikap atau perangai, dia masih punya sikap-sikap dan perangai lain yang bisa ya menyempurnakan atau menutupi itu. Sambil nanti kita fokus memperbaiki dan mendoakan juga membantu dia keluar dari permasalahan yang kurang itu. Nah seperti itu kurang lebih. Dan Islam menyuruh kita adil dalam masalah seperti ini ya. Makanya di sini Nabi SAW mendoakan, ya Allah buatlah hambamu ini, maksudnya Abu Hurairah dan ibunya itu dicintai oleh orang beriman dan mereka pun mencintai orang-orang beriman. Kemudian juga pelajaran yang ketujuh ya, yang terakhir yang bisa diambil dari kisah ini, bahwasanya bolehnya seseorang bergembira dan dianjurkan untuk ya bersyukur kepada Allah SWT sekecil apapun nikmat yang datang. Jadi selalu bersyukur. Di sini Abu Hurairah mengatakan beliau bersyukur kepada Allah karena memang bergembira karena ibunya dapat hidayah gitu ya. Dan beliau menyampaikan itu kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah bergembiralah karena doa anda diijabah. Ibuku sudah masuk Islam. Ya, ibuku sudah masuk Islam gitu ya. Dan Nabi SAW di sini dikatakan pada saat dengar itu bertahmid, memuji Allah. Ya. Jadi mengatakan alhamdulillah atas hal tersebut. Jadi selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bisa ambil dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk di poin C-nya. Doa Nabi SAW untuk Urwah bin Abu Al-Ja'ad Al-Bariki. Ya. Kisahnya bahwa Nabi SAW telah memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Lalu dibelikanlah dengan uang tadi 2 ekor kambing. Maka dia jual salah satu kambing itu dengan 1 dinar. Lantas dia datang kepada Nabi SAW dengan uang 1 dinar dan seekor kambing. Maka Nabi SAW mendoakannya agar mendapat berkah dalam berjual beli. Dan terbukti bahwa doa Nabi SAW tersebut terkabulkan hingga ukurannya, ya kalaulah dia membeli debu sekalipun pasti ya dia akan mendapat debu sekalipun pasti dia akan mendapatkan keuntungan di dalamnya. Dan diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW berdoa untuknya, Allahumma barik lahu fi safqati yaminihi. Ya Allah berkahilah dia di dalam jual belinya. Maka Urwah suatu kali berada di Kufah, dia pernah mendapatkan untung 40.000 sebelum dia kembali ke keluarganya. Baik, siapa Urwah ini? Urwah ini salah satu sahabat Nabi yang pada saat itu Nabi SAW titipkan 1 ekor kambing. Bawa ini ke pasar, jual buat saya.
Nabi SAW bilang begitu. Namun orang ini sangat cerdas. Urwah radhiyallahu anhu, beliau usahakan agar domba itu atau kambing itu bukan laku 1 dinar. Nabi cuma minta 1 dinar. Tapi dia masuk dalam pasar, dia coba tawarkan harga lebih tinggi dan berhasil menjual dengan 2 dinar. Lalu uang yang 2 dinar ini yang diamanahkan oleh Nabi SAW, 1 dinarnya dibeli lagi kambing yang lain, lalu dia pulang ke Nabi karena Nabi cuma minta 1 dinar, maka dia kembalikan uang 1 dinar dan dia katakan, ya Rasulullah 1 dinarnya lagi dari penjualan saya 2 dinar, saya belikan kambing ini buat anda. Maka dengan perbuatan ini Nabi SAW doakan. Dari riwayat ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bolehnya seseorang memberikan manfaat ekstra untuk saudaranya muslim. Ya. Tetapi di saat dia yakin dia bisa. Sebagai contoh Urwah di sini dikasih kambing oleh Nabi, tolong jualin buat saya. Kayak misalnya ada orang titip ke ibu-ibu tasnya, bu tolong jualin misalnya ya. Nah tapi di sini lihat kejujurannya Urwah. Pada saat tas itu misalnya harganya 5 juta rupiah. Lalu kemudian teman yang kita titipin ini, ingat ya, beda titip dengan transaksi jual beli. Titip itu nggak ada keuntungan, ya. Namanya titip. Sekarang saya punya casing handphone ini, teman saya bilang, bagus casingnya Khalid. Beli di mana? Oh saya beli di toko dekat rumah. Bisa nggak saya titip beliin saya? Oh ya boleh, saya bilang. Titip, bukan transaksi jual beli. Titip nggak boleh dari 50.000 jadi 100.000. Kecuali kita sudah bilang dari awal. Ingat, kita bilang dari awal begini. Saya akan beli casing ini dan saya akan jual buat kamu. Begitu akadnya. Ya. Saya akan beli nanti besok. Saya akan beli dan saya akan jual ke kamu. Itu boleh. Jangan dari awal iakan seakan-akan mau bantu orang tapi ternyata ngambil keuntungan. Nggak bisa. Kan itu. Bayangkan kalau kita selalu dititipin orang, selalu pikiran kita keuntungan. Kapan kita dapat pahala sedekahnya, pahala kebaikannya? Semuanya berhubungan dengan masalah keuntungan. Ini jadi masalah. Karena sekali Anda buka pintu ini bisa bahaya sekali. Bisa kita lost control nanti. Akhirnya semua apapun, bahkan saudara sendiri, suami, istri, tetap hitung-hitungan selalu ada keuntungannya. Ya. Karena sebenarnya tidak seperti itu dalam Islam ya. Tidak seperti itu dalam Islam. Ekonomi atau bisnis dalam Islam itu tidak boleh lepas dari sosial. Kalau mau keberkahan harus ada kegiatan sosialnya gitu ya. Bagaimana kita hubungkan dengan itu. Makanya pernah ada hadis Bukhari, kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin ada seseorang di sebelum kita dulu, kata Nabi SAW, dia lagi di kebunnya dan lagi tunggu hujan. Tidak turun hujan, peceklik, panas sekali. Terus ada awan lewat di atas kepalanya dan terdengar suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Ternyata Fulan itu tetangga dia. Dia pergi ke sana, diikutin awan itu, ternyata awan itu betul-betul turunin hujan di situ. Turun hujan di situ. Maka dia pun akhirnya bertanya pada pemilik kebun itu, apakah namamu si Fulan? Dia bilang iya. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Dia bilang, kebun ini saya bagi hasilnya menjadi 3. Karena dia bilang, apa yang kau lakukan? Kenapa kok bisa di musim pecik lagi begini? Cuma kebunmu aja yang dapat air. Kok kami nggak dapat air? Apa yang kamu lakukan? Dan tadi saya dengar ini awan yang mendung di atas kebunmu yang turun hujan ini, itu ada suara menyebutin nama kamu. Dia bilang, saya membagi 3 income-nya, keuntungannya, labahnya. Saya bagi 3 labahnya. Sepertiganya saya sedekahkan. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Dan sepertiganya lagi itu saya kembalikan untuk tambahan modal. Gitu ya. Jadi yang jadi kalau misalnya kita punya keuntungan, anggaplah 900.000 rupiah. Nah 300 ribunya itu langsung disedekahin. 300 ribu lagi itu kebutuhan kita, 300 ribu lagi kembali untuk menambah modal. Nah ternyata dengan itu Allah kasih keberkahan. Saya ingat betul saya nggak tahu pernah saya sampaikan ke saya atau tidak di sini, tapi saya pernah berceramah di Ternate waktu itu. Kemudian di situ ada ipar saya. Kebetulan adik dari ipar saya di sana. Saya turun di rumah beliau, pulang dari ceramah malam-malam, terus tiba-tiba lagi duduk ngobrol, ada suara, karena rumahnya masih pakai seng. Ini kisah mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Jadi masih pakai seng, belum pakai atap genteng kayak kita sekarang. Ada suara keras sekali kayak batu yang besar gitu jatuh. Saya sampai kaget, dia senyum. Dia bilang itu mangga jatuh dari pohon saya di belakang. Jadi kena pakai seng jadi ribut sekali gitu kan.
Oh saya bilang Masya Allah. Terus dia cerita masalah pohon itu. Dia bilang ini pohon sepanjang tahun berbuah terus. Gak pernah putus. Kita tahu mangga kan setahun sekali musimnya. Terus saya, oh ya Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Mungkin pakai bibit apa? Dia bilang enggak. Tapi dia bilang gini ya, saya tidak pernah larang orang ambil buahnya. Karena saya penasaran, besok pagi habis sholat subuh ada ceramah, terus saya pulang ke rumahnya, lalu saya bilang bisa enggak saya pamit ke belakang lihat pohonnya. Saya ke belakang lihat pohon itu pendek, mungkin cuma 3 meter lebih, tidak tinggi-tinggi, tapi buahnya Masya Allah lebat sekali dan sampai mau nyentuh tanah itu karena beratnya banyak. Dan pohon itu ternyata terbagi 2. Jadi ada bagian pohon itu yang di dalam rumahnya, ada yang menjulang keluar pagar. Nah yang di luar pagar dia nggak pernah larang orang ambil. Dia biarin aja orang lewat ambil segala macam. Tidak seperti sebagian orang. Baru 2 sudah dibungkus plastik. Bahkan ada orang yang kadang-kadang anaknya, jangan sentuh ya ini punya ibu. Nah, kenapa ketawa? Nah, ini kebiasaan. Kadang-kadang taruh puding di kulkas, jangan sentuh ini punya ibu ya. Saking pelitnya ini ya. Nah buat ibu-ibu ada resep menarik nih. Ini tiket masuk surga. Tapi hanya dengan berbagi. Ya. Karena pernah ada wanita miskin datang dengan 2 anak perempuannya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat masuk kata Aisyah, saya prihatin melihat orang ini. Karena dia memang minta makan. Gak ada makanan sama sekali. Aisyah bilang saya hanya punya 3 butir kurma. Gak ada lagi. Cuma 3 butir kurma, maka saya berikan ke ibu itu 1, lalu kedua anaknya 1-1. Sambil ngobrol, rupanya kedua anaknya sudah memakan kurmanya. Ibu ini belum sempat makan, padahal dia dalam kondisi kelaparan. Lalu anaknya minta. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat ibu itu membagi 2 kurma dia, lalu memberikan kepada kedua anaknya. Padahal dia sendiri belum makan. Maka kata Aisyah, saya kagum melihat sikap ibu ini. Maksudnya dalam kondisi lapar, dia malah dahulukan anaknya gitu ya. Lalu pulanglah wanita tersebut karena Aisyah sudah tidak punya makanan waktu itu radhiyallahu anha. Lalu datang Nabi SAW ke rumah beliau. Pada saat datang ke rumah Nabi SAW maka Aisyah berkata, ya Rasulullah tadi ada cerita begini. Maka Nabi SAW mengatakan perbuatan ibu itu pada anaknya cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Cuma bagi kurma doang. Ya kalau kita bagi puding, bagi roti, apa gitu. Jangan selalu, jangan boleh nak. Nah gitu-gitu ya. Karena pelitnya. Gitu. Kadang-kadang ribut sama suami karena dimakan makanannya atau sama istri. Ini luar biasa gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi memang berbagi pada orang itu luar biasa. Itu pahalanya besar gitu ya. Mungkin pernah dengar juga ada hadis yang sahih ya. Itu terjadi pada orang sebelum kita. Kata Nabi SAW. Ada seseorang ahli ibadah. Dia beribadah 60 tahun. 60 tahun beribadah. Gak pernah ketinggalan ibadahnya. Satu waktu ada satu perempuan pelacur masuk ke tempat ibadahnya. Begitu riwayatnya ya. Kemudian menggoda dia. Sampai akhirnya dia tergoda berzina selama 6 hari. Nah, waktu itu ya dia akhirnya Allah bongkar aibnya itu dan diusir oleh kaumnya yang tadinya memuji-muji dia, tidak suka lagi karena dia tadinya ahli ibadah. Itulah kadang-kadang ya kita berbuat kebaikan, kita jujur nih 10 tahun. Tahun ke-11 kita bohong sekali, 10 tahun itu kejujurannya hilang. Orang cuma tahu keburukannya. Makanya menjaga konsistensi dalam kebaikan itu tuh perlu, itu namanya istiqomah ya. Sekali jujur selamanya. Karena orang nanti cari celah salah kita, bukan orang lihat jasa kita. Umumnya seperti itu. Nah, kita berkhidmat nih 10 tahun di perusahaan. Tahun ke-11 kita curang 1 saja, mungkin cuma sedikit uang 100 ribu, 200 ribu, misalnya dia manipulasi, sudah cukup. Oh berarti ini selama 10 tahun maling nih. Padahal sebenarnya mungkin tidak. Contohnya gitu ya. Maka orang ini akhirnya diusir dan dia sampai pergi ke kota lain. Sampai dia kelaparan selama 3 hari karena gak punya makanan. Dan selama 3 hari itu dia taubat terus kepada Allah terhadap dosanya gitu ya. Ala kulli hal dia pada saat lagi kondisi kelaparan, ada orang yang memberikan dia roti. Dapatlah dia roti. Terus dia duduk di satu tempat ibadah. Ternyata di kiri kanannya ada orang miskin yang belum makan juga selama 3 hari. Waktu dia melihat kedua orang ini kelaparan, maka dia membagi 2 rotinya. Bukan membagi 3 ya. Dia bagi 2, dia kasih kedua orang kiri kanannya. Dia sendiri kelaparan. Lalu meninggallah orang ini. Ya, datang ajalnya meninggal. Lalu ditimbang amalnya. Ditemukan zina yang 6 hari mengalahkan ibadah yang 60 tahun. Karena beratnya.
gitu ya. Jadi akhirnya ditimbang, ternyata zinanya lebih berat daripada itunya, ya, daripada ibadah 60 tahun. Tetapi setelah itu ditambah di timbangan amalnya sedekah roti yang dia kasih kepada orang miskin sementara dia lapar, itu mengalahkan dosa zinanya. Bukan berarti boleh berzina orang, enggak, tapi kan dia ikuti dengan taubat. Cuman saking beratnya orang berkorban pada orang lain itu, cuma makanan, tapi kita dahulukan orang yang lapar gitu ya, itu luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Jadi jangan biasa pelit-pelit gitu ya. Apalagi kalau tetangga kirim piring, ibu-ibu ada makanan kembali kosong, selalu terima kasih aja. Isi piring orang, kasih sesuatu gitu ya, berbagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian dibuat baiki oleh seseorang, balaslah yang setimpal gitu ya. Fakafi'u. Kalau bisa setimpal bagus, orang kasih baju kita balas baju, orang kasih makanan kita kasih makanan. Balas kebaikan itu. Kalau kalian betul-betul tidak punya, maka doakan sampai kalian merasa kalian sudah membalasnya. Tidak boleh berhenti berdoa, doain terus karena kebaikan dia. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita ambil, bagaimana seseorang itu sebenarnya berbuat baik pada saudaranya muslim walaupun tidak diminta, itu adalah amal yang luar biasa. Makanya Urwa bin Abi Al-Ja'ad Al-Bariqi radhiyallahu anhu ini, beliau dikasih oleh Nabi 1 ekor domba, jualin saya di pasar, harganya 1 dinar. Memang di pasar terkenal 1 dinar saja. Tapi dia karena jujurnya, maka dia jual kambing domba itu dengan 2 dinar. Lalu dia bawa 1 dinarnya ke Nabi dan dia belikan 1 dinarnya domba lagi tapi dikasih ke Nabi juga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi domba anda yang anda minta 1 dinar itu, saya jual 2 dinar. 1 dinarnya saya berikan kambing lagi, ini silakan buat anda, ini 1 dinar yang anda minta, dikembalikan sama dia. Itu luar biasa. Seperti tadi ya, misalnya ada orang titipin, jualin tasnya 5 juta, ya udah silakan. Ya dan tapi dia titip jual, ya dititip saja. Ya, kalau anda mau ada keuntungan dari awal, lebih baik akadnya jual beli. Nah, di akad jual beli, ya, sudah kita beli, udah nanti kita tinggal naikkan keuntungan gitu ya. Atau dari awal kita sepakati misalnya berapa harga yang ditentukan, karena saya punya toko konsignasi biasa ya, misalnya 5 juta rupiah, baik saya nanti jual bebas ya, saya akan jual misalnya 6 juta, ya silahkan ya, sudah ada akad dari awal. Jangan ada sesuatu yang tidak jelas ya, tidak jelas akadnya sehingga akhirnya orang pikir kita ini berbuat baik sama orang, ternyata kita mengambil keuntungan. Itu jangan ya. Jangan semua segala satunya harus ada keuntungannya. Enggak. Selalu kita pikirkan juga masalah ukhrawiyah. Bagaimana kita raih pahala di situ ya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam jujur pada saat transaksi. Sebenarnya jujur secara umum ya. Tetapi keberkahan akan didapatkan dengan kejujuran secara umum. Makanya di banyak sekali hadis Nabi SAW yang suruh kita jujur. Kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina, jujur itu adalah ketenangan jiwa, wal kadhibu ribah, dan berdusta adalah kerancuhan dalam jiwa gitu ya. Qulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun pahit ya. Kita buat kesalahan nih, kamu lakukan? Iya. Tidak apa-apa, kali itu mungkin kita merasa terpukul atau malu, tapi sudah selesai masalahnya. Daripada kita bohong, akhirnya setiap ditanya masalah yang sama, kita bohong terus, gak pernah selesai-selesai. Dan setiap kita bohong, dosa lagi. Makanya perangnya orang mukmin adalah jujur. Ya. Dan kalau tahu, penghuni surga yang bersama dengan nabi-nabi dari 4 golongan, para nabi-nabi, ya, kemudian para siddiq. Siddiq itu siapa? Orang-orang jujur. Orang yang jujur itu pendampingnya para nabi-nabi. Baru datang setelahnya syuhada, baru datang orang-orang mati syahid, baru datang orang-orang saleh. Nah, tapi di sini orang siddiq itu luar biasa memang. Menjaga kejujuran itu penting sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan alaikum bisidq, kalian wajib jujur, bukan pilihan. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Fa inna birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Wala yazalu rajul yataharra bisidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang itu terus jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Maksudnya dia akan jujur selamanya. Karena sekali kita jujur, kita jaga terus, nanti kita akan terus jujur. Allah akan berkahi begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hati kalian untuk tinggalkan berdusta itu, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta bisa membawa kepada kefajiran, ya, kriminal, perbuatan yang tidak baik gitu ya. Wan fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan membawa pada api neraka. Wala yazalu rajul yataharra bil kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba.
Seseorang terus saja dusta sampai Allah akan cap dia sebagai pendusta. Susah lagi dia jujur udah. Gak bisa lagi. Dia. Makanya bedanya orang mukmin jujur, orang munafik itu dusta. Ciri-ciri orang munafik kalau berbicara, dusta. Dan orang kalau sudah dusta, rentetan dosa lainnya banyak. Ingkar janji, khianat. Makanya Nabi bilang, ayat munafik ada 3. Kalau berbicara dusta. Efeknya apa? Maka akan datang kalau janji dia akan ingkar janji. Kalau dia diberikan amanah, dia akan berkhianat. Itu pasti. Sebagaimana jujur nanti akan membawa banyak sekali efek-efek. Banyak orang yang menyukainya. Dia diberikan keberkahan dalam hidupnya dan seterusnya. Nah, jadi memang kita harus seperti itu. Nah, di sini Urwah, kalau kita di posisi Urwah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan kalau kita belum paham riwayat ini? Sekarang Nabi SAW titipin, ini domba saya, jualin 1 dinar. Udah, saya pergi pasar, saya jual. Ternyata laku 2 dinar. Ya udah, secara rasional kasih aja Nabi 1 dinar. Selesai 1 dinar buat saya, kan gitu. Tapi itu nggak boleh, karena orang titip. Nabi titip, bukan jual pada Urwah. Urwah diminta jasanya, coba jualin ini. Maksudnya bantu saya untuk jualin. Nah seperti itulah. Ya, jadi harus hati-hati ini. Makanya yang suka titip-titip dari luar negeri itu dari awal akadnya jelas. Ya, saya beli tas itu, saya jual sama kamu ya, gitu akadnya. Jadi akad jual beli dari awal. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seorang Muslim membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik. Di sini Nabi SAW setelah Urwah datang dan membawa kepada beliau 1 dinar plus 1 ekor kambing, maka Nabi SAW membalas dengan doa di sini ya. Nabi SAW doakan agar setiap transaksi jual beli Allah berkahi. Sampai di sini dikatakan, kalaupun ya dalam riwayat Imam Bukhari, kalau Urwah ini menjual debu, misalnya dengan debu itu akan bisa laku karena keberkahannya ya. Jadi coba doakan, misalnya kita doakan, ibu-ibu doain suaminya semoga berkah dalam pekerjaannya, jadi insya Allah bisa langgeng jabatannya, bisnisnya berkembang gitu ya. Anak-anak sekolahnya, ibu juga tentu doakan diri sendiri, bapak-bapak juga mungkin mendoakan dirinya dan mendoakan istrinya, mendoakan anak-anak. Ini semua penting sekali dan kita harus rutinkan, usahakan jangan lewat 1 hari kecuali kita sudah mendoakan diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Ini juga termasuk pelajaran penting yang bisa diambil ya. Kemudian pelajaran yang keempat yang terakhir, bahwasanya bolehnya jual beli dalam Islam. Bolehnya jual beli dalam Islam. Dan Allah SWT mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba ya. Jadi jual beli boleh. Dan sebuah riwayat dikatakan Allah membuka ya sekitar 1/9 atau 90% lah ya pintu rezeki di perniagaan ya. Dan kata Nabi SAW, pedagang yang jujur akan bersama dengan nabi-nabi di surga nanti. Tapi dia jujur dengan transaksinya gitu ya. Itu akan mendapatkan ya derajat yang tinggi di surga. Tapi syaratnya itu ya, karena orang biasa kalau tidak punya bekal dalam masalah seperti ini, mereka malah ikut-ikutan curang, manipulasi data ya. Ini hati-hati sekali, menghilangkan keberkahan. Nabi SAW menggabungkan keduanya, jual beli dengan kejujuran ini dalam sabda beliau, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang sedang transaksi pembeli dan penjual, mereka masih punya hak khiyar. Khiyar itu melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama belum berpisah. Fa in sadaqa di situ dikatakan fa in sadaqa burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur ya, maka diberkahi transaksinya. Jadi misalnya kita jujur nih dalam menjual barang kita. Ini mobil saya mau jual. Ditanya, ibu bapak pernah tabrakan nggak? Pernah. Pernah tabrakan. Tapi saya sudah masukin ke bengkel. Tuh dashboard bagian depan, apalah, bempernya. Bilang, jangan bohong. Nggak pernah tabrakan kok. Padahal sudah 3 kali tabrakan. Bapak mau jual rumah. Kenapa mau jual rumah? Oh karena rumah ini memang sempit buat kami. Anak-anak sudah jumlahnya banyak. Tadinya saya pikir cuma 1 anak, 2 anak, sekarang sudah 4 anak. Jadi saya butuh rumah lebih besar. Atau misalnya ada tetangga yang kurang baik. Kenapa Bapak Ibu pindah dari sini? Orang tanya. Ya saya kurang nyaman dengan tetangga saya. Ya, memang tidak apa-apa kita bahasakan. Kejujuran akan datangkan keberkahan. Karena bisa saja Allah buat itu tidak berpengaruh pada dia.
Ada orang memang tidak peduli tetangganya mau jahat tidak, dia bagi dia tidak penting gitu ya. Mungkin tidak nyaman buat kita, belum tentu tidak nyaman buat dia, kan gitu. Tapi ini kalau kita ditanya boleh kita jelaskan gitu ya. Tapi yang jelas Nabi SAW begitu. Kalau mereka jujur, dalam riwayat lain mereka jujur dan transparan, maka diberkahi transaksinya. Tapi kalau mereka bohong ya, kemudian katama menyembunyikan juga, maka akan diangkat keberkahan transaksi keduanya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Tapi kita boleh transaksi jual beli, laki-laki perempuan terbuka untuk itu. Kita tahu ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi SAW, pedagang terkenal, itu kan, dan Nabi SAW yang mengelola hartanya, dan tidak pernah ada penjelasan kalau tidak boleh wanita berdagang misalnya. Itu juga dengan Nabi SAW berdagang dalam hidup beliau ya. Nabi SAW itu dari umur 8 tahun sampai 40 tahun itu beliau mencari income sendiri. Walaupun terbagi dua ya. Fase dari 8 tahun sampai 25 tahun itu menjadi pengembala domba. Pada saat itu tuh pekerjaan profesi yang paling ideal lah di Mekah. Paling gampang, jaga domba orang, dapat duit cash langsung gitu ya. Jadi jangan kita pertemukan di masa sekarang, karena masa sekarang orang pikir pengembala domba di mana, di padang pasir. Apa sih pekerjaan kita anggap remeh, tapi di masa itu tuh pekerjaan yang ideal sekali. Setelah 25 tahun sampai 40 tahun itu beliau menjadi saudagar atau pedagang gitu ya. Nah, ini fase hidup Nabi yang kadang-kadang orang tidak bahas nih. Orang banyak bahas Nabi setelah 40 tahun sampai meninggal. 23 tahun menyampaikan syariat, tapi sebelumnya itu dari 8 tahun sampai 25 tahun itu kurang lebih 17 tahun jadi pengembala domba. Kemudian dari 25 tahun sampai 40 tahun 15 tahun itu kurang lebih beliau menjadi pesaudagar ya. Ini juga perlu untuk dibahas, dan insya Allah kita sudah buatkan kelas khusus kalau Bapak Ibu ada yang pedagang mau mempelajari kitab Buyuk namanya ya, buku khusus atau bab khusus bahas jual beli. Itu kita buatkan kelas seminar sehari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, namanya Ghazwa Academy. Itu biasanya kami buat 2 bulan 3 bulan sekali. Biasanya di pusat Jakarta karena itu untuk pengusaha-pengusaha, dan biasanya di weekday. Jadi kita memang adakan di hotel-hotel bintang 5, di ballroomnya kita memang hanya untuk itu saja. Di antara tema yang kita sampaikan adalah 42 alasan kenapa kita harus, atau 45 alasan kenapa harus kita menjadi kaya dan sukses dalam Islam. Kemudian juga kita membahas tentang masalah keunggulan transaksi dan bisnis dalam Islam gitu ya. Pondasi-pondasi dasarnya, kemudian juga hal-hal yang diharamkan dalam transaksi Islam. Itu kita bagi menjadi beberapa kali seminar. Baik, kita masuk sekarang poin D-nya. Ini contoh doa yang lain, doa Nabi SAW agar kebinasaan menimpa sebagian musuh-musuhnya dan terbukti terkabulkan. Nah kalau tadi doa kebaikan Nabi SAW buat Abu Hurairah agar ibu dapat hidayah, doa Nabi SAW untuk Urwah karena dia jujur agar dia nanti transaksi jual beli dan diberikan keberkahan. Sebelumnya juga Anas, Nabi SAW doakan agar banyak harta, banyak keturunannya ya. Itu semua doa kebaikan. Nah sekarang kita diberikan contoh oleh penulis untuk membahas boleh nggak orang doakan kehancuran buat musuh-musuh. Nah di sini yang dimaksud adalah musuh-musuh orang-orang non-Muslim yang memerangi Islam. Bukan masuk dalam semua kategori musuh ya. Karena kadang-kadang ini kan relatif sekali dia nggak bisa kita patok, karena kadang-kadang kita tuh menganggap orang musuh hanya dengan satu kesalahan kecil misalnya, itu nggak bisa masuk dalam masalah ini ya. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah Nabi SAW doakan kebinasaan karena ada orang-orang non muslim yang pernah berkhianat kepada Nabi. Mereka pura-pura masuk Islam misalnya, kemudian mereka minta agar Nabi mengirim para penghafal Quran, ternyata pada saat di tengah jalan mereka membunuh para sahabat-sahabat itu. Nah ini Nabi SAW doakan kebinasaan buat mereka. Atau juga tokoh-tokoh Quraisy yang memang menyakiti Nabi sekali gitu ya. Seperti Abu Jahal, tiap hari aja kerjanya dia keluarin duit untuk memerangi Islam, tiap hari caci maki Nabi gitu ya. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah, ada Al-Walid, ada Umayyah bin Khalaf, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, banyak tokoh-tokoh Quraisy Mekah itu yang mereka tiap hari cuma perangi Islam saja. Nah, orang-orang seperti ini kita lihat kalau mereka selama hidup itu akan menjadi masalah buat umat Islam ya. Maka kita boleh doakan, kalau kita sudah dakwahi mereka nolak, kita boleh doakan supaya Allah binasakan. Sebagaimana juga Nabi Musa AS berdoa agar sudah terakhir Fir'aun ini harus dibinasakan aja. Karena kalau dia hidup dia terus akan membangkang. Setelah sekian tahun didakwahi oleh Musa AS dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi sekali lagi batasannya adalah permusuhan yang sampai pada level memusuhi Islam dan efeknya besar.
Nah di situ kita mendoakan agar kebinasaan buat mereka. Itu pun setelah sampai kepada mereka tentang dakwah kebenaran. Bukan doa ini berlaku untuk semua orang yang kita tidak suka, ya. Nah, ini masalah nanti kita jelaskan di penutupan bahasan di poin D ini. Baik, kisahnya adalah di halaman 121, di antaranya bahwa orang-orang musyrik telah menyakiti Rasulullah SAW di Mekah, dan Abu Jahal memerintahkan sebagian kaumnya untuk meletakkan kotoran unta atau sisa sembelihan di antara dua pundak Rasulullah SAW saat beliau dalam keadaan sujud. Maka dilakukanlah perbuatan itu oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan maka ketika Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, beliau mengangkat suaranya kemudian mendoakan keburukan atas mereka. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu sebanyak 3 kali. Maksudnya sini Quraisynya bukan semua suku Quraisy, tapi orang-orang Quraisy yang melakukan perbuatan buruk ini. Masa lagi sholat dituangin kotoran unta gitu ya. Maka tak kala mereka mendengar doa Rasulullah SAW, hilanglah gelak tawah mereka. Mereka takut terhadap doa beliau. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, menyebutkan individu-individu yang ada di situ. Karena waktu Nabi SAW lagi sujud, Abu Jahal bilang, siapa yang mau meletakkan kotoran perut unta ini, ya, yang baru disembelih ke pundaknya Muhammad. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid pun datang. Saya mengatakan saya. Lalu mereka jadikan kayak bahan olokan gitu ya, bahan candaan. Mereka langsung menuangkan kotoran itu di pundak Nabi SAW. Lalu mereka terbahak-bahak. Dalam riwayat itu dikatakan sampai ya mereka ada yang jatuh dari tempat duduknya karena mengetawahi Nabi gitu. Nah waktu Nabi selesai sholat, Nabi langsung doakan, ya Allah ambil alih, binasakan orang-orang Quraisy ini. Sudah terlalu melampaui batas gitu ya. Artinya kalau dia tidak suka, untuk apa dia jadikan bahan tertawaan gitu ya. Maka pada saat itu Nabi SAW menambah lagi, karena waktu mereka dengar doa Nabi ini mereka ketakutan juga. Akhirnya Nabi sebutkan satu persatu. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya, wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Shaybah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Karena mereka yang duduk situ nongkrong dan tawa-tawa gitu ya. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, demi zat ya, yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, sungguh aku telah melihat orang-orang yang beliau sebutkan tadi semuanya terbunuh, terkapar pada perang Badar. Kemudian mereka diseret ke sumur, yaitu sumur Badar. Dan dalam riwayat lain disebutkan, sungguh aku bersumpah kepada Allah, aku telah melihat bangkai mereka bergelimpangan telah berubah di Badar akibat panas matahari, karena hari itu cukup panas. Baik, riwayat ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita tentunya, dan kita mungkin tutup dengan ini. Silakan kalau ada pertanyaan sesudah ini ya. Yang pertama, bahwasanya pentingnya seorang muslim istiqamah. Istiqamah dalam mengerjakan dan menerapkan syariat walaupun dia terganggu, walaupun diganggu. Di sini Nabi SAW tiap hari dicaci maki, dikatakan penyihir, penyamun, pendusta, segala macam. Padahal mereka tahu Nabi SAW tidak seperti itu. Tapi beliau tetap bersabar. Beliau bersabar dalam berdakwah, tetap komitmen beribadah. Ya. Dan di sini Nabi SAW beribadah di depan Ka'bah. Makanya pada saat beliau sedang sujud menghadap ke Ka'bah, walaupun tadinya Nabi SAW itu kan punya metode dalam sholat waktu di Mekah. Waktu awal turun perintah sholat setelah Isra Mi'raj, kiblat masih ke arah Baitul Maqdis, masih ke Palestina ya. Cuma Nabi SAW kalau sholat, beliau tidak sholat langsung mengarah ke Baitul Maqdis. Beliau selalu jadikan Ka'bah di depannya, baru kemudian arahnya ke Baitul Maqdis. Kalau Bapak Ibu sudah tahu kan ada 4 rukun sudut Ka'bah ya. Rukun yang pertama itu Hajar Aswad ya. Kemudian kalau ada pintu Ka'bah, terus ada rukun yang sesudahnya, sudut sesudah. Itu namanya dikenal rukun Iraki. Kenapa? Karena kesana ke Irak itu. Kemudian yang ada awal Hijr Ismail. Nah, rukun atau sudut yang sebelahnya lagi itu dikenal dengan rukun Syami karena kesana Syam. Nah, sudut yang sesudahnya yang sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani karena kesana negeri Yaman. Nah seperti itulah. Jadi Nabi SAW sebenarnya bisa langsung menghadap ke Syam, ke Palestina. Tapi beliau sengaja menjadikan Ka'bah di depannya. Karena Nabi SAW memang memuliakan Ka'bah. Nah seperti itulah. Kurang lebih. Nah pada saat itu Nabi SAW lagi sholat depan Ka'bah, lalu mereka mengolok-olok seperti ini. Tapi Nabi SAW bersabar.
Ya, cukup banyak ya kisah-kisah Nabi SAW bersabar. Di antaranya Nabi pernah lagi ibadah di Ka'bah, kemudian mereka mencaci maki Nabi, menghina-hina Nabi, sampai Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya saya mengancam kalian dengan apa yang telah menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud, dan kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh. Dua-dua ini dari turunan Arab, tapi mereka tahu, Quraisy tahu kisahnya kalau mereka itu dibinasakan oleh Allah, dan mereka tahu tempat di mana kediaman yang dulu Allah siksa. Makanya Nabi SAW bilang begitu. Pada saat itu semuanya pada ketakutan. Orang-orang Quraisy ketakutan. Dan hampir semuanya sujud pada saat itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu orang tua di Mekah, dia kan tidak bisa sujud karena tuanya, dia ambil tanah Mekah lalu dia taruh di kepalanya, dia mengatakan sudah cukup ini mewakili sujudku. Sudah cukup ini mewakili sujud. Jadi pada saat itu. Lalu orang-orang Quraisy bilang, kok bisa? Tadinya kan kita caci maki orang ini, kok bisa tiba-tiba kita jadi tunduk semua sama dia? Keesokan harinya mereka menggebuki Nabi SAW. Mereka mengeroyok Nabi. Nah waktu itu Nabi coba melawan, gitu kan? Dan beliau bersabar sampai datang Abu Bakar membela Nabi SAW selain mengatakan, apakah kalian mau membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Nah seperti itulah. Tapi Nabi SAW bersabar dan cukup banyak tentunya. Pernah juga ada satu riwayat Nabi SAW lagi sujud juga ditaruh kotoran unta, tapi dalam kejadian yang lain ya. Maka Fatimah pun datang anaknya dan membersihkan sambil menangis ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup banyak sabar-sabarnya Nabi SAW. Dan sabar dalam Islam ada 3 ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Bapak Ibu duduk dengan majelis ilmu begini, saya pun isi materi, ini sabar. Duduk dengarin gitu kan. Atau kita lagi bangun sholat malam, kita ngantuk misalnya. Atau kita apalah. Sabar dalam mengeluarkan sedekah. Padahal kita juga butuh. Tadi sudah kita jelaskan contoh-contohnya. Misal contoh itu butuh kesabaran. Dalam mengerjakan ketaatan butuh kesabaran. Termasuk konsistensi atau istiqomah dalam kebaikan itu. Atau ibadah juga butuh kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk buat dosa. Tapi di saat godaan datang kita bersabar. Itu juga ibadah ya. Kemudian yang ketiga baru sabar dalam ujian-ujian harian yang menimpa kita. Jadi ini pelajaran pertama tentang sabarnya Nabi SAW dalam dakwah gitu ya. Pelajaran yang kedua, bila orang-orang non-muslim sudah melampaui batas dan sudah tegak pada mereka argumentasi. Ini penting ya, dalil. Jadi misalnya ada tetangga, Bapak Ibu sekalian sudah sering kita nasihatin. Ya misal kalau ada tetangga non muslim dia tidak ganggu kita, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak ganggu mereka, mereka tidak ganggu kita. Ya, dan Allah juga mengatakan la ikraha fid din. Gak ada paksaan dalam agama. Kita nggak perlu maksa tetangga kita harus masuk Islam dan segala macam. Misalnya tidak mengganggu ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang misalnya non muslim tiap hari kerjanya gangguin kita. Apa karena umat Islam itu diolok-olok, dicaci maki, diganggu segala macam, kita terganggu benar. Kita sudah nasihatin dan tidak mau dengar, ya sudah kita boleh doakan. Karena memang sudah sampai pada tingkat melampaui batas. Itu pelajaran dari sikap Nabi SAW. Karena mereka sudah melampaui batas. Dan boleh seseorang menyebutkan nama-nama mereka. Kalau memang kita tidak suka gitu ya. Tapi ini di saat memang sudah sampai pada, ingat ya, sampai padanya argumentasi. Ya. Kalau sudah tegak padanya argumentasi, sudah jelas sampai pada tentang Islam itu apa. Makanya di medan jihad itu, sebelum berkecamuk peperangan, umat Islam dianjurkan menawarkan 3 hal. Pertama adalah Islam dulu. Diutus utusan terawin Islam, jelasin Islam. Kalau mereka tertarik, alhamdulillah. Kalau mereka tertarik ya sudah. Tidak tertarik ya sudah. Yang dia tawarin Islam. Dan Islam itu datang bukan untuk merebut wilayah orang. Tapi menawarkan agama Allah. Yang raja dan presiden tetap jadi raja dan presiden. Yang menteri, yang orang kaya tetap tidak diganggu. Harta mereka tidak diganggu. Cuma tawarin Islam. Kalau mereka nolak, baru ini kalau pasukan sudah bertemu ya. Maka ditawarkan jizyah. Membayar upeti. Per kepala nanti ada bayaran dan disepakati. Kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Jadi tidak sewenang-wenang langsung memerangi orang gitu ya. Sama tadi saya bilang tidak sewenang-wenang langsung mendoakan orang keburukan gitu ya. Hanya karena tidak suka tetangga kita lebih kaya, ya Allah matikan aja karena kan dia non muslim misal. Ya nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh karena hal-hal seperti itu. Kemudian juga di sini pelajaran ketiga, mustajabnya doa Nabi SAW. Karena semua yang Nabi sebutkan namanya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat langsung jenazah-jenazah mereka terbunuh. Ya, kalau Abu Jahal sudah kita tahu ya, sebenarnya namanya Abu Al-Hakam. Abu Hakam itu maksudnya orang yang bijaksana. Diganti namanya Abu Jahal karena waktu ditanya sama teman-temannya, bagaimana menurutmu tentang yang dibawa oleh Muhammad? Dia bilang, saya tahu apa yang Muhammad baca Al-Quran itu dan agamanya benar. Terus dia tanya, kenapa kau tidak beriman? Kau kan pimpinan kami. Kata Abu Sufyan waktu itu kepada Abu Jahal. Betul-betul julukannya masih Abul Hakam.
Orang yang bijaksana Abu Hakam. Kalau Abu Jahal itu orang yang bodoh sekali gitu ya. Maka dia bilang, karena dari dulu suku Muhammad sama sukuku bersaing. Dari dulu. Selalu bersaing. Dan kalau suku Muhammad mendatangkan makanan, minuman buat jemaah haji, kami juga datangkan. Kalau bentuk pasukan buat membela, maka kami juga membentuk. Tapi sekarang di suku Muhammad ada Nabi, di suku kami tidak ada. Kalau saya beriman, berarti suku kami akan kalah. Saya tidak akan beriman selamanya. Semenjak itu keluarlah julukan Abu Jahal gitu ya. Utbah, Syaibah, ini bersaudara. Dan Al-Walid ibn Utbah, ini adalah anaknya Utbah. Ya, anaknya. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu sama anaknya, namanya Al-Walid ibn Utbah. Kemudian ada saudaranya Utbah yang bernama Syaibah. Ini tiga-tiganya terbunuh di perang duel bersama kaum muslimin di Badar ya. Di Badar pada saat itu. Jadi waktu awal pertama kali mau perang di Badar, dan insya Allah nanti di 5 Agustus kita umroh Sirah Nawawi itu kita akan datang ke lokasi perang Badar. Menceritakan tentang peperangan itu. Kemudian mereka semua terbunuh di tangan 3 kesatria muslim itu ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Bilal yang menyiksa Bilal. Yang taruh batu panas di dadanya segala macam, itu majikannya Bilal. Itu kisahnya unik waktu dia mati terbunuh ya. Karena orangnya gemuk sekali dan pasukannya sudah kalah di Badar, dia mau lari dia nggak bisa lagi, kudanya juga tidak ada. Lalu dia lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini orang terkenal, sahabat ini dulu orang kaya di Mekah. Dan Umayyah ini kenal dia. Lalu siapa si Abdurrahman bin Auf ini sedang mengumpulin pedang-pedang dan perisai sebagai harta rampasan perang. Lalu dia bilang, Umayyah bilang, wahai, sebenarnya bukan dipanggil Abdurrahman, Abdud waktu di Mekah ya. Hai Abdud, mau nggak kamu saya berikan lebih bagus daripada pedang-pedang yang kamu kumpulin itu? Terus dia bilang, Abdurrahman bilang, apa itu? Dia bilang, tawan saya. Nanti kau minta apa saja, keluarga saya akan bayar, akan tebus. Maka Abdurrahman pun mengambil Umayyah dengan niat untuk dibawa ke Nabi. Lalu dia mau bilang, ya Rasulullah, ini Umayyah bin Khalaf, tokoh Mekah, Anda sudah tidak asing, dia tawananku. Nanti saya akan minta tebusan gitu ya. Tapi tengah jalan ketemu sama Bilal. Lalu Bilal mengatakan, Umayyah bin Khalaf, musuhnya Allah. Kalau bukan kau mati, saya mati. Maka kata Abdurrahman, hai Bilal, jangan. Ini adalah ini adalah tawananku. Tapi Bilal tahu ini bagaimana jahatnya dulu Umayyah gitu ya. Maka pada saat itu Bilal pun minta tolong dengan beberapa orang Ansar dari Madinah yang lewat, lalu mengatakan, apakah kalian ingat dulu cerita di Mekah yang menyiksa saya, yang mencambuk saya, mengikat saya di padang pasir, meletakkan batu panas di dada saya? Mereka bilang iya. Kata Bilal, ini orangnya, kita harus bunuh dia. Maka akhirnya mereka ngeroyokin ya. Intinya matilah Umayyah karena kasus tersebut. Sementara Utbah bin Abi Mu'aid ini meninggal pada saat ditawan. Setelah jadi tawanan, dia termasuk dibunuh karena dia paling banyak menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi memang korban-korban ini terjadi di perang Badar dan akhirnya terbunuh. Dan sebagai penutup di sini, waktu sudah dikumpulkan jenazah mereka di dalam satu sumur di Badar, orang-orang Quraisy ini, lalu Nabi SAW berbicara mengatakan, hai fulan, Nabi sebutin nama-namanya, hai Abu Jahal, hai Walid, hai Syaibah, hai, disebut nama ada 70 korban Quraisy, itu Nabi sebut satu namanya, lalu mengatakan, apakah kalian sudah melihat apa yang Allah ancamkan pada kalian? Sesungguhnya aku sudah melihat apa yang Allah janjikan padaku. Maksudnya kalian sekarang sudah mati dalam keadaan kafir. Bukankah yang saya bilang masuk neraka, siksa segala macam sudah kalian lihat sekarang? Maka saya pun sudah lihat Allah berikan saya kemenangan dengan agama ini. Walaupun di Mekah 13 tahun kalian siksa, kalian kucilkan, kalian blokade, sekarang sudah bebas gitu. Maka kata Umar, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai, bagaimana mereka mendengar? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dan muslim, demi Allah, hai Umar, sungguhnya mereka lebih jelas mendengar daripada kau mendengarku, tapi mereka tidak bisa merespon. Ya, berarti menandakan memang mereka mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Allahu a'lam. Ini bahasanya insya Allah sampai di poin D. Nanti kedepannya kita akan lanjutkan lagi doa Rasulullah SAW agar keburukan menimpa Suraka bin Malik. Ya, ini insya Allah akan kita bahas pertemuan akan datang. Walaupun saya di poin E ini lebih setuju kalau doa Nabi buat Suraka itu sudah cukup sebenarnya. Karena yang tepat di poin E itu sebenarnya bukan masalah doa Nabi untuk kecelakaan Suraka. Karena ada dua doa Nabi. Doa pertama, Suraka didoakan agar tidak bisa menyerang Nabi sehingga kaki kudanya tenggelam. Tapi ada setelah itu, karena Suraka damai dengan Nabi, maka Nabi katakan dia akan menggunakan nanti gelangnya Kisra.
Nah seperti itu juga ada, tapi di buku kita ini sepertinya cuma fokus ke masalah waktu tenggelam saja kudanya. Ya, padahal Suraka ini nanti menjadi seorang sahabat yang mulia. Dan Alhamdulillah sudah kita bahas juga biografi beliau pada saat di Blok M di Sabtu kedua itu. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.